wabarakatuh. Kami dari tim 2 pada mata kuliah Fisika Lingkungan, Fisika kelas D. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soil physics dan evaporation. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri yaitu Rosyida Riadatul dan rekan saya yaitu Aisyah Kansa, Nikmah Akhidatul, Gaga Putra, dan juga Satya Satvika. Di sini nanti kita akan menjelaskan tentang beberapa subbab, yaitu yang pertama ada spring, berupa mata air dan juga karakteristik air tanah. Kemudian ada hidrologi, jalan perputaran aliran air pada permukaan, lalu ada evaporasi, fenomena penguapan pada air dalam tanah, energi, dan juga persamaan Penman, dan yang terakhir ada summary. Baik, yang pertama yaitu spring. Menurut buku David and Davies pada tahun 1966, karakteristik mata air dapat dibagi berdasarkan debit, jenis aquifer atau jalan bantuan, kimia dan temperatur, arah aliran, topografi, dan juga kondisi lingkungan. Nah, prinsip dasar dalam menentukan debit air adalah mengukur pori-pori tanah karena sangat sulit menentukan daerah dengan cakupan akuifer besar. Sehingga jika akuifer terpusat pada daerah kecil, maka tekanan yang diberikan pada akuifer akan besar sehingga debit air akan mencakupi nilai besar seperti daerah sejajar dengan perbatasan muara atau perbuangan air tanah. Sedangkan untuk daerah kering cakupan untuk pori-pori tanah sangat kecil sehingga harus menembus batuan sedimen untuk mendapatkan air tanah. Kemungkinan infiltrasi mata air akan sebesar 2,54 mm per tahunnya. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis dari karakteristik air tanah, yang dimana gambar A itu merupakan depresi permukaan yang bertemu muka air tanah, perch aquifer. Kemudian yang B, infiltrasi air hujan ke dalam lapisan kasar dan bidang luncur yang permeable perch aquifer. Yang untuk gambar C merupakan batu pasir permeable menutup lapisan impermeable. Kemudian gambar D merupakan lapisan tanah impermeable berlawanan dengan lapisan permeable pada aluvial. Nah, kemudian untuk gambar E merupakan patahan pada zona patahan terbuka dalam batuan rapuh. Dan untuk gambar F merupakan lapisan struktur batuan. Nah, untuk gambar G di sini merupakan singkapan aquifer artesis. Dan untuk gambar H merupakan lipatan dominan dalam satu arah. Dan gambar I merupakan singkapan kerikil permeable dan penutup basal batuan granit impermeable. Nah, spring depression di sini merupakan mata air yang sampai pada permukaan akibat aktivitas air yang menyentuh air tanah sehingga menimbulkan crack ataupun patahan pada bagian yang dapat menjadi aliran air. Oke, hidrologi merupakan sirkulasi yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Nah, berikut merupakan gambaran sirkulasi atau hidrologi. Nah, pada gambar terlihat jelas bahwa terdapat 9 tahapan yakni evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Nah, pada gambar merupakan perpindahan atau konduksi radiasi terhadap perubahan temperatur pada saat evaporasi pada siklus hidrologi. Terlihat jelas pada awalnya dari laut menuju ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke laut. Oke. Nah, berikut merupakan penjelasan dari gambar sebelumnya. Nah, berikut uraian evaporasi laut, hujan di laut, uap dan darat. Surface outflow atau merupakan permukaan air hujan dari darat, evaporasi darat atau air tanah. Nah, pada gambar dapat kita jelaskan bahwa hujan di darat merupakan 100 dari evaporasi darat yang merupakan 61 plus surface outflow 38 ada outflow air tanah. Hujan di darat 100 plus sama dengan evaporasi darat 61 plus uap di darat dari laut 39. Nah, maka evaporasi laut merupakan hujan 9% ke daratan dan ke laut 91%. Kontribusi surface outflow untuk cat atau merupakan surface dengan cat
yaitu 38% dengan outflow air tanah 1% di kode zone. Kontribusi surface outflow untuk non-cat 39% tanpa adanya outflow dari tanah. Dalam beberapa referensi keseimbangan dari gambar sebelumnya, yaitu bernilai relatif dari beberapa jurnal seperti pada tabel berikut yang dibagi menjadi 5 kolom ABCD. Nah, berikut merupakan bahwa gambarannya itu terbilang relatif. Keseimbangan air tanah dapat tercapai apabila jumlah pengambilan air tanah selalu lebih kecil dibanding pengisian kembali air tanah di daerah resapan menurut Suripin pada jurnalnya tahun 2002. Apabila jumlah pengambilan air tanah jauh lebih besar dari pengisiannya, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan muka air tanah secara permanen. Nah, berikut merupakan perhitungan untuk pendekatan imbuhan RC untuk mengukur kesetimbangan pada tanah dan air. Jika air tanah dianggap diam, sehingga ketersediaan air tanah terukur atas parameter penentu atas tebal aquifer menurut komposisi penyusun aquifer dan luas masing-masing zona potensi air tanah seperti pada persentase sebelah kanan, yaitu untuk kapasitas tanah. Nah, RC sama dengan P kali A kali RF pada persenan, di mana P merupakan rata-rata hujan tahunan dan A merupakan luasan hujan pada daerah tersebut pada RF kondisi daerah tersebut. Nah, pendekatan Darcy juga dapat membantu kita untuk menentukan potensi yang terukur pada tanah untuk tingkatan penyerapan tanah dalam luasan per waktunya. Sebagai pengukuran ketersediaan tanah dalam air tanah, pada sebelah kiri H sama dengan A DA SY dalam persen dan HA sama dengan A F SY. HA merupakan penurupan atau untuk daerah penyerapan amannya air dan H ketersediaan air tanah. Infiltrasi merupakan aliran air secara vertikal ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Air yang terinfiltrasi mengalir secara lateral menjadi aliran antara interflow dan mengalir secara vertikal akan mencapai lapisan jenuh air aquifer menjadi aliran air tanah atau base flow. Evaporasi merupakan proses penguapan di mana berubahnya zat cair menjadi zat gas pada atmosfer. Penguapan dalam siklus hidrologi, diantaranya evaporasi, yang merupakan penguapan yang terjadi pada perairan seperti laut, sungai, danau, genangan air, dan permukaan air tanah. Intersepsi merupakan penguapan yang terjadi dari permukaan tanaman, dan transpirasi merupakan penguapan melalui tanaman. Evapotranspirasi merupakan penguapan tanah dan tanaman suatu lahan. Faktor penguapan terjadi karena radiasi matahari, temperatur, kelembapan, dan kecepatan angin. Calculating evaporation. Satu persamaan empirik, I sama dengan C dalam kurung IW min IA. Keseimbangan air I sama dengan O plus minus perubahan volume atau delta S. Metode aerodinamik. Untuk metode aerodinamik, Berry menyatakan penguapan, sedangkan untuk Chow menyatakan kapan empirik per nilai kelembapan udara yang bisa kita lihat pada layar berikut ini. Keseimbangan energi ER sama dengan Rn LV Rho W. Rn sama dengan H plus E min D. Cara kombinasi gradien per gradien ditambah C, ER plus C per gradien plus C, IA. Priestley, ITO sama dengan 1,26 gradien per gradien ditambah C, Rn min D per lambda. Ya, jadi peristiwa hidrologi di mana siklus air berputar yang dimulai evaporasi atau penguapan alam membentuk hujan dan kembali ke alam. Kemudian beberapa kesetimbangan antara air dan tanah tergantung pada pori-pori yang mungkin dilewati air dengan beberapa pendekatan seperti jenis tanah dan bentuknya, serta beberapa pendekatan evaporasi untuk inkredibilitas dalam penguapan air di alam. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.